Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajwid metode wafa bacaan Izhar Halki bersama Ustazah Dina. Nah, kita mulai dengan pembacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku kefahaman yang luas. Amin. Nah, sekarang kita mulai belajarnya ya. Nah, pada bab 2 ini kalian sudah mempelajari hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Maka hari ini kita akan mengulang kembali ya. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5. 1. Izhar halqi, 2. idgham bi gunnah, 3. idgham bila gunnah, 4. iqlab, 5. ikhfa haqiqi. Baik, hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang pertama kita akan pelajari adalah bacaan izhar halqi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang izhar halqi. Nah, izhar halqi. Apa sih izhar halqi itu? Izhar artinya jelas. Halqi artinya tenggorokan. Nah, jadi cara membaca izhar halqi adalah jelas. Nah, sekarang kita lihat nun sukun atau tanwin. Jadi tanwin ini tanwin ya, fathatain, kasrotain, lummatain, ini disebut tanwin. Jadi izhar halqi adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6, apa saja? Ada hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha, maka dibaca jelas. Nah, kembali pada pengertian izhar halqi. Izhar sendiri artinya jelas, halqi sendiri artinya tenggorokan. Kenapa disebut izhar halqi? Karena ketika kalian bertemu ayat yang apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 ini, maka dibaca jelas. Kenapa disebut halqi? Karena ternyata huruf yang 6 ini tempat keluarnya adalah di tenggorokan. Halqi artinya tenggorokan. Nah, jadi tenggorokan ini dibagi menjadi 3. Tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, dan atas. Apa saja hurufnya? Tenggorokan yang bagian bawah ada A dan H. Tenggorokan bagian tengah ada A dan H. Tenggorokan bagian atas ada kho dan lo. Itu kenapa disebut dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi, maka dibaca jelas. Oke, bisa difahami ya? Baik, agar mempermudah kalian untuk menghafal bacaan izhar halqi, maka silakan ikutin Ustazah. Jadi mudah saja ya. Ada bacaan izhar halqi. Izhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah
ha kha ain ghin ha, maka dibaca jelas. Contohnya uruban atroban man aslama. Oke, agar lebih paham apa sih yang dimaksud nun sukun atau tanwin pada lafaz uruban atroban. Nah, ternyata di sini sudah ketemu. Ada tanwin. Ini tanwinnya. Apabila ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. A apakah termasuk huruf idhar? Ya, ada. Berarti tanwin bertemu huruf hamzah atau alif. Nah, ini yang disebut dengan bacaan izhar. Jelas ya? Uruban at, maka cara bacanya adalah uruban at roban, dibaca jelas. Oke. Yang kedua ada man aslama. Ada nun sukun bertemu dengan huruf alif. Maka ini juga disebut dengan bacaan izhar halqi, dan cara membacanya harus jelas. Man aslama. Oke, alasannya karena ada nun sukun bertemu dengan huruf alif, maka cara membacanya jelas. Oke, bisa dipahami ya. Nah, contoh selanjutnya ada bacaan azizun hakimun. Adakah bacaan izhar halqi pada ayat ini? Pada lafaz ini? Ya, benar. Ada bacaan izhar halqi, yaitu pada lafaz azizun hakimun di tengah-tengah. Kenapa disebut izhar halqi? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Apakah ha ini termasuk bacaan termasuk huruf izhar halqi? Ya, ternyata benar. Nah, maka ini disebut dengan bacaan izhar halqi sebab tanwin bertemu dengan huruf ha. Oke, kita baca sekali lagi. Ada bacaan izhar halqi. Izhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha, maka dibaca jelas. Contohnya uruban atroban man aslama. Nah, agar kalian lebih paham, kalian bisa lihat contoh-contoh yang ada pada Al-Quran. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.